saya Putri Ananda Rohmah dengan NIM 2332311026. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang salah satu kondisi kegawat daruratan, yaitu AMI atau bisa disebut juga dengan serangan jantung. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat terjadi kapan saja dan bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani dengan cepat. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan video pendidikan kesehatan tentang AMI atau serangan jantung. Selamat menyaksikan. Media yang saya gunakan pada pencast kali ini adalah poster. Di sini saya sudah bersama dengan target pendidikan kesehatan saya. Boleh diperkenalkan nama ibu siapa? Nama saya Yati Sumiati. Umurnya berapa tahun? 43 tahun. Baik ibu, sebelumnya apakah ibu tahu tentang AMI? Tidak tahu. Narasumber tidak tahu tentang AMI dan saya akan izin menjelaskannya bu. Jadi AMI itu singkatan dari Acute Myocardial Infarction atau bahasa awamnya itu serangan jantung. Kondisi adalah kondisi darurat ketika aliran darah ke otot jantung tiba-tiba terhenti. Hal ini biasanya terjadi karena pembuluh darah koroner tersumbat oleh lemak atau plak atau bekuan darah. Kak, gimana kalau tanda gejalanya AMI, Kak? Jadi di situ udah dijelasin ya Bu. Saya izin memaparkan kembali. Yang pertama itu tanda gejalanya itu nyeri dada seperti ditekan, ditindih atau terbakar. Lalu yang kedua itu nyeri menjalar ke lengan kiri, rahang, leher, punggung atau ulu hati. Lalu yang ketiga sesak nafas. Yang keempat keringat dingin. Yang kelima mual muntah, dan gejala yang terakhir itu pusing, lemas, rasa akan pingsan. Terus bagaimana kalau AMI terjadi? Bagaimana AMI terjadi itu? Serangan jantung itu? Jadi yang pertama itu ada lemak menumpuk di pembuluh darah. Jadi di dalam pembuluh darah jantung itu lama-kelamaan si lemaknya itu bisa berbentuk plak gitu ya Bu. Lalu menumpuk dan biasanya disebabkan oleh pola makan tidak sehat, kolesterol tinggi, atau kebiasaan merokok. Akibatnya pembuluh darah menjadi semakin sempit, seperti itu. Lalu yang poin yang kedua itu si plaknya itu bisa pecah dan membentuk bekuan darah. Nah, si plak tersebut itu bisa pecah secara tiba-tiba. Nah, saat pecah, tubuh menganggapnya sebagai luka, sehingga terbentuklah bekuan darah. Bekuan ini seperti gumpalan yang bisa menyumbat aliran darah. Dan poin yang ketiga itu, kenapa bisa terjadi AMI? Bekuan menyumbat aliran darah ke jantung. Nah, si bekuan darah ini bisa menyumbat aliran darah menuju jantung. Akibatnya, darah tidak bisa mengalir dengan lancar. Lalu poin yang keempat itu, jantung kekurangan oksigen dan terjadilah AMI. Nah, karena aliran darahnya tadi terhambat sama plak, maka kondisi inilah yang menyebabkan kerusakan pada otot jantung dan terjadilah serangan jantung atau AMI. Seperti itu Bu terjadinya. Kalau terjadi seperti itu kita harus ketindak atau langsung menghubungi puskesmas atau gimana? Nah, Ibu juga bisa langsung melakukan tindakan segera. Yang pertama itu kenali gejalanya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Bu, gejalanya. Nah, waspadai gejalanya pada diri sendiri ataupun orang di sekeliling Ibu. Lalu yang kedua, hubungi layanan gawat darurat seperti ambulans atau rumah sakit Yang terdekat gitu. Iya, yang terdekat. Lalu yang ketiga itu duduk dan istirahatlah. Bantu dengan Ibu posisi duduk, jangan panik, lalu longgarkan pakaian Ibu. Nah, yang keempat, jika Ibu mempunyai obat aspirin, Ibu bisa minum obat aspirinnya. Kalau tidak punya gimana? Langsung saja menghubungi ambulans Setempat di situ. ya yang terdekat. Oh. Kalau ada faktornya nggak itu AMI? Dari mana aja faktornya? Ada Ibu faktor risiko AMI itu
Yang pertama itu dari hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi ya Bu. Oh, jadi darahnya tinggi gitu. Ya, melewati batas normal. Oh gitu. Lalu yang kedua itu diabetes mellitus. Yang punya gejala diabetes gitu. Ya, pasti ada risiko terkena serangan jantung. Lalu yang ketiga itu kolesterol tinggi, merokok, kelebihan berat badan, kurang aktivitas fisik, stres, riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Oh, ada keturunan juga bisa ya? Iya, bisa. Oh Itu, gitu ya. Bu. Mengerti, Iya. mengerti. Kalian tanyakan lagi Bu? Sudah cukup. Cukup. Di sini juga ibu bisa dicegah AMI ini dengan cara gaya hidup sehat. Yang pertama, makan makanan yang sehat, perbanyak sayur, buah, ikan, batasi garam, gula, lemak atau lemak jenuh. Ibu biasanya suka makan makanan yang sehat gak? Kadang tidak gitu. Kalau udah tahu ini, Risikonya ibu, seperti ini, risikonya insya ibu Allah. lebih banyak ya makan Iya. sayur yang Terima kasih. iya. Lalu yang kedua itu rutin aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Ibu bisa jalan kaki atau lari atau olahraga ringan ya Bu. Ya. Lalu yang ketiga itu tidak merokok dan hindari asap rokok. Lalu yang keempat itu kelola stres dengan baik. Lalu selanjutnya jaga berat badan tetap ideal. Jangan sampai obesitas ya Bu, karena Iya. itu bisa berisiko terkena serangan jantung. Selanjutnya periksa kesehatan rutin. Ibu biasanya suka periksa gak? Jarang. Nah, mulai dari sekarang ibu periksa ya, mau Ya, sebulan insya sekali, Allah. 2 bulan sekali ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya Bu. Lalu minum obat rutin sesuai anjuran dokter jika ibu mengalami gejala AMI tersebut. Mungkin cukup sekian ya Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Perlu diingat, waktu adalah otot jantung. Dalam peribahasa, time is muscle. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang selamat dan jantung tetap kuat. Untuk kesimpulannya, AMI atau serangan jantung adalah kondisi darurat akibat tersumbatnya aliran darah ke jantung. Gejalanya tidak boleh diabaikan dan penanganannya itu harus dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, kenali gejalanya dan segera cari pertolongan medis. Demikianlah pendidikan kesehatan tentang serangan jantung atau AMI yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kondisi kegawat daruratan.